Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Oke, video kali ini kita akan membahas penerapan routing statik di Cisco Packet Tracer dengan saya Muhammad Abdurrahim dengan NIM 230512040076. Oke, untuk pertama kita harus mengetahui apa itu pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin ringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Oke, ini nanti kita akan melakukan percobaan di Cisco Packet Tracer. Kita akan langsung beralih ke aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan di Cisco Packet Tracer. Tadi saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Untuk teman-teman boleh kalau belum menyiapkan bahan-bahannya silakan dibentuk seperti ini. Dengan menambahkan PC, kemudian juga menambahkan router, dan juga menambahkan server. Oke. Untuk kabel yang kita pakai di sini ada dua kabel, yaitu kabel ini dan juga kabel yang sebelah sini merah ini, yang namanya serial DCE. Oke. Di sini saya cuman mencontohkan gitu. Bentar. Serial. Oke. Oh iya, tidak bisa, harus sama router. Bentar. Oke. Dan ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa nanti kabelnya ini di on-kan terlebih dahulu. Bentar. Oh, sorry. Maksud saya di router. Nanti teman-teman biar kabelnya warna hijau, teman-teman on-kan terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Ya, serial juga. Atau serial tip. Sorry. Di on kan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nanti jangan lupa di on-kan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya sudah membuatnya. Kemudian saya juga sudah memasukkan IP address dan juga IP yang lainnya. Oke, kita lihat terlebih dahulu di PC1. Kita akan pergi ke IP configuration. Di sini IP address yang saya pakai dan juga yang lain-lainnya di sini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit IP address, IPv4 address, yaitu alamat numerik yang mengidentifikasi perangkat di jaringan komputer. Kemudian ada default gateway. Default gateway ini yaitu alamat IP dari perangkat yang digunakan oleh perangkat lain dalam jaringan untuk mengakses jaringan dari luar. Default gateway memungkinkan perangkat di jaringan lokal untuk berkomunikasi dengan perangkat di luar jaringan tersebut. Lebih singkatnya, jadi PC1 ini nanti bisa terhubung ke perangkat di luar dari router ini. Ya, jadi bisa ke PC2, ke PC3 dan yang lain seperti itu. Gunanya default gateway. Kemudian di sini di router ada yang namanya itu ya
Di static ada yang namanya network address. Network address yaitu alamat IP yang mengidentifikasi seluruh jaringan. Network address digunakan untuk merujuk ke seluruh kelompok perangkat dalam jaringan yang sama. Intinya network address ini gunanya agar dari PC ini bisa menerima sebuah data gitu loh. Biasanya ini sebuah internet ya, dari server ke router kemudian ke PC seperti itu agar terhubung. Untuk IP-nya teman-teman di sini boleh langsung ditiru untuk PC 1 seperti ini. Oke. Kemudian PC 2 seperti ini. Kemudian PC 3 seperti di sini. Dari router kita setting di fast Ethernet juga seperti ini. Di fast Ethernet 001 00, kemudian di 10 seperti ini. Di serial kita isikan, kemudian di serial 30 juga kita isikan. Oke, ini kosong. Kemudian di statis caranya teman-teman ketikkan aja network dan juga networknya mau dikirim kemana gitu. Jadi nanti langsung di ADD sebanyak ini. Teman-teman boleh langsung mencobanya. Di router, di static, ini di router 2 seperti ini. Kemudian di fast Ethernet juga IP address dan subnet masknya diisikan. Oke. Kemudian di router 3 untuk addressnya seperti ini teman-teman, boleh langsung diisikan. Ini 333,3 ini. Oke. Kemudian di server juga kita setting IP addressnya, subnet mask dan default gateway-nya. Silakan diisi seperti ini teman-teman. Di server 1 juga dan di server 2. Oke, seperti itu. Setelah teman-teman sudah mengisikan semuanya dari IP address, default gateway, network address, subnet mask dan lain-lainnya, kita akan melakukan percobaan sesuai di modul. Yang pertama yaitu kirimkan jadi yang pertama kita pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut: edit filter event list. Oke. Yang pertama yaitu kita kirimkan dari paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2 seperti itu. Teman-teman, di sini kita masuk ke simulasi. Kemudian kita edit filter terlebih dahulu. Di sini teman-teman pilih yang di IPv4 ini. Kemudian pilih filternya, centangnya dihilangkan semua, cuman pakai ICMP doang. Seperti itu. Oke, setelah sudah masuk ke simulasi dan juga mengedit filter, teman-teman boleh langsung praktekkan. Pertama tadi dari PC 1 ke PC 2. Oke. Oke, ternyata di sini PC 1 ke PC 2 aman, tidak terkendala. Jadi IP address
default gateway dan yang lain-lainnya yang kita isi sudah benar, tidak ada masalah, dan juga feedbacknya juga kembali dengan aman, tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan melakukan praktek yang kedua, yaitu dari PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3. Oke, akan pergi ke router 1 terlebih dahulu, kemudian dikirimkan ke router 2. Oke, emang beberapa kali emang terjadi error teman-teman, diulangi lagi aja. PC 1 ke PC 3. Dikirimkan ke router 1 terlebih dahulu. Kemudian dikirimkan ke router 2 dan dikirimkan ke PC 3. Oke. Oke, feedbacknya di sini sudah berjalan dengan lancar juga. Barangkali teman-teman terjadi masalah seperti tadi, biasanya itu bug dari Cisco Packet Tracer-nya, boleh diulangi sekali lagi. Kalau sudah diulangi berkali-kali tetap salah, berarti teman-teman memasukkannya salah, kayak seperti men-setting IP address dan lain-lainnya seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu dari PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. Kita lihat. Dari router 1 dikirim, oke, masih error. Kita delete, kita ulangi sekali lagi. Cisco Packet Tracer ini emang beberapa kali terjadi bug seperti itu ya teman-teman. Jadi belum tentu IP address kalian salah atau network address kalian tadi salah. Bisa dicoba lagi. Oke. Oke, dan berhasil ya teman-teman, di pengiriman tidak masalah, dan juga feedbacknya kembali ke PC satunya juga tidak ada masalah. Kita lanjut ke praktek selanjutnya, yaitu dari PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. Oke, terjadi masalah, bentar. Kita delete terlebih dahulu, kita ulangi sekali lagi. Oke, tidak terjadi masalah. Oke, pengiriman sampai feedback juga berjalan dengan lancar. Kita lanjut ke PC 3 ke PC 1. Oke, dari PC 3 ke PC 1. Di sini dari PC 3 dikirim ke router 2 terlebih dahulu. Router 2 mencari di mana alamat yang ada, ternyata ada di router 1. Dari router 1 dikirim ke PC 1. Kemudian dari PC 1 akan dikembalikan ke router 1 lagi, akan dikirimkan ke router 2 dan kembali ke PC 3. Seperti itu. Oke, kita delete. Lanjut selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Lanjut. Dikirim ke router 2 terlebih dahulu, router 1, dan berhasil ke PC 2. Oke. Oh ya, belum ke feedbacknya. Lakukan pengiriman balik ke PC 3 dan berhasil. Oke, kemudian dari PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. Kita coba.
dikirimkan ke router 2 terlebih dahulu, kemudian dikirimkan ke router 3, dan akhirnya sampai ke server 1. Dari server 1 akan dikembalikan ke router 3. Router 3 akan kembali ke lewat router 1 terlebih dahulu, baru kembali ke router 2, dan akhirnya kembali sampai ke PC 3. Berhasil. Kemudian dari PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Oke, dikirim ke router 2, router 3, dan akhirnya sampai ke server 2. Oke, dan akhirnya berhasil kembali ke PC 3. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Dikirim ke router 3, kemudian langsung ke server 2, kemudian melakukan feedback, dikirim ke router 3, dan kembali ke server 1 dengan aman. Tidak ada masalah. Kemudian dari server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Dikirim ke router 3 terlebih dahulu, melakukan proses di sini mencari alamat, kemudian dikirimkan ke router 2, ke router 1, dan akhirnya sampai di PC 1. Di sini akan melakukan feedback ke router 1, langsung ke router 3, dan akhirnya sampai di server 1. Berarti di sini aman, tidak ada masalah. Dari server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Ternyata dikirimkan ke router 2 terlebih dahulu, kemudian baru ke router 1, dan sampai di PC 2. Oke. Oh ya, belum kembali. Akan feedback. Oke, sampai di server 1 dengan aman. Kemudian dari server 1 ke server ke PC 3. Dikirimkan ke router 3 terlebih dahulu, kemudian ke router 2, router 1, baru ke router 2, dan sampai di PC 3. Seperti tadi, di sini seharusnya nanti dari PC 3 ke router 2, baru ke router 3. Oke, benar. Oke, aman. Selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada yang di atas, kembalikan kepada mode real time, lalu coba lakukan tracking dengan arah seperti di atas. Oke. Kita di sini akan melakukan tracking. Kita kembali di sini teman-teman, di sebelah kanan kita klik di real time, kemudian kita coba seperti yang di atas tadi. PC 1 diklik, kemudian di desktop, pergi ke command prompt, kemudian ketikkan tracker, kemudian kita tuliskan IP address yang kita tuju, seperti itu. Oke, yang pertama di sini PC 1 ke PC 2. Oke, PC 1 ke PC 2. Jadi PC 2 itu tadi alamat IP addressnya yaitu 192.168.1.65. Oke, kita enter. Oke, di sini ternyata akan mulai dikirimkan ke router 1 terlebih dahulu, setelah itu ke
router 2, dari router 1 langsung ke ini PC 2 seperti itu teman-teman. Kemudian kita coba dari PC 1 ke PC 3, yaitu 192.168.1 berapa ya PC 3 tadi 253. Oh, bentar, salah pengetikan tadi, titiknya ketekan 2 kali. Tracker 192.168.1.253. Enter. Oke. Di sini untuk PC 1 kirim ke PC 2, yaitu pertama dikirimkan dulu ke router 1 terlebih dahulu, kemudian ke router 2, dan akhirnya sampai ke PC 3. Seperti itu. Kita coba dari PC 1 ke server 1, seperti itu. Berapa ya tadi? 33.33.33.1. Ini alamat IP address dari server 1. Oke. Ini di sini dikirimkan ke router 1 terlebih dahulu, baru ke router 3, dan sampai di server 1 seperti itu. Kemudian dari PC 1 ke server 2. Tracket server 2 alamatnya tadi 43.43.43.1. Oke. Di sini sama, ternyata dari router dari PC 1 dikirimkan ke router 1, kemudian dikirimkan ke router 3, dan akhirnya sampai di server 2 seperti itu. Di sini di percobaan tracker di sini, kalau sudah berhasil kirimkan ke PC 1 ke PC 2, PC 3, nggak perlu diulangi lagi dari server 1, server 1 kirim ke PC 1. Jadi kita langsung skip ke percobaan server 1 kirim ke server 2. Oke, coba tracker alamat server 2 yaitu 43.43.43.1. Oke. Di sini ternyata dari server 1 langsung dikirimkan ke router 3 dan langsung sampai di server 2 seperti itu. Percobaan kita berarti sudah berhasil ya teman-teman di sini. Mungkin videonya sampai sini dahulu. Barangkali teman-teman ada yang ditanyakan atau mau didiskusikan, silahkan ketik di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.